Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mengganggu Pak Kamsudin untuk kegiatan observasi apa ya? Siapa? Ya, jadi sebelum melaksanakan kegiatan observasi, saya ingin menanyakan beberapa hal nih, Pak. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada saat observasi hari ini, Pak Kam. Ya, baik Pak Nur. Benar, terima kasih Pak atas kesediaannya untuk mengobservasi saya. Mudah-mudahan untuk lebih baik lagi ke depan. Jadi begini Pak Nur, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri fisik seseorang dalam bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggrisnya physical appearance. Mungkin itu tujuan pembelajaran saya kali ini, Pak, yang akan saya lakukan nanti pas pembelajaran di kelas ketika diobservasi sama kamu. Oke, sedangkan untuk model pembelajaran yang Pak Kam, apa yang akan Bapak gunakan? Kebetulan saya model pembelajaran yang saya akan lakukan adalah seperti biasa menggunakan PBL, ya, artinya problem basis learning. Jadi permasalahan, ya, menemukan suatu permasalahan dari pembelajaran tersebut. Lalu strategi pembelajarannya, Pak Kam, kira-kira apa yang akan dilaksanakan strategi pembelajarannya? Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah ini Pak, diferensiasi, menggunakan teknik berdiferensiasi, yang dimana di situ kan ada diferensiasi konten gitu ya Pak, produk, kemudian diferensiasi satu lagi produk, konten, dan proses ya. Nah, kali ini nanti pembelajaran yang saya akan lakukan adalah lebih ditekankan ke diferensiasi proses Pak. Jadi di mana proses pembelajaran mereka dari awal sampai akhir sehingga mereka dapat mendeskripsikan seseorang, ciri-ciri fisik seseorang berdasarkan yang tadi dengan menggunakan bahasa Inggris, berdasarkan fakta. Nah, mungkin nanti depannya akan nyambung ke teks deskriptif gitu Pak. Oke. Kemudian untuk penilaiannya nih Pak Kam, kira-kira bentuk penilaian yang seperti apa yang akan Pak Kamsudin terapkan di kelas? Baik Pak, penilaian yang saya akan lakukan diantaranya ada 3 Pak. Penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Artinya penilaian sikap itu adalah jadi nilai yang diterapkan adalah sikap-sikap yang anak ya lakukan. Jadi sikap itu bukan hanya terjadi ketika di pembelajaran saja. Jadi penilaian sikapnya itu secara menyeluruh, bukan hanya ketika saat pembelajaran saja. Kemudian keterampilan, bagaimana sih keterampilan mereka dalam berbicara bahasa Inggris gitu ya. Kemudian keterampilan mereka dalam bekerja sama, berdiskusi, kemudian mempresentasikan ke depan kelas ya, dengan kelompok mereka. Kemudian yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Pengetahuan berarti penilaian yang atas pengetahuan yang mereka dapatkan atau knowledge, artinya kemampuan mereka dalam bahasa Inggris, dalam hal bahasa Inggris. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Ya, jadi artinya penilaian di sini adalah penilaian tentang sikap Ya. mereka di kelas, kemudian keterampilan apa yang mereka bisa lakukan, kemudian juga mungkin apa pengetahuan yang mereka punyai dalam penerapan kegiatan pembelajaran besok. Oke, Pak Kamsudin, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran untuk besok, kegiatan observasinya
mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bisa berhasil sesuai dengan harapan kita. Terima kasih ya Pak Kamsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Look at the monitor smart please and listen carefully. Yeah. Hey. Tall. Short. It's tall. It's short. You know, tall is tall and short. Understand? What's that? Beer. You know beer? Ah. This is Marsa, you know? Yeah. Head scarf. Yeah. Headband. Kalau kita bilang bandung gitu ya. Nah, sekarang kalian tahu bahasa Inggrisnya. Nah, itu ya. Assalamualaikum Pak Kamsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat kamu. Iya. Perkenalkan Pak, ini An pengajar praktek CGP angkatan ke-11 yang membimbing saya selama kegiatan CGP. Ya Pak, tadi kan saya sudah melihat kegiatan pembelajaran Bapak di kelas nih ya Pak. Tadi mengajar kelas 7 ya Pak ya. Jadi saya mengundang Bapak kembali di sini, mau banyak ngobrol nih Pak tentang kegiatan pembelajaran. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Kamsudin mengenai observasi tadi Pak, karena memang ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Kamsudin. Yang pertama itu bagaimana perasaan Pak Kamsudin setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi Pak? Baik Pak Mul, pada saat observasi tadi ya Pak Mul, perasaan saya itu campur aduk sebenarnya Pak Mul. Kenapa? Karena kan saya belum terbiasa ketika mengajar disesikan oleh seorang supervisor itu di belakang. Tapi dengan insya Allah dengan hal tersebut ya, tapi tidak terlalu banyak sih, paling nervous di depan aja, di belakang aja, maksudnya di depannya nervous, terus setelah mengajar sih mengalir begitu saja, begitu Bang. Jadi perasaan saya sangat ya menyenangkan sekaligus deg-degan dulu awalnya itu ya Bang. Kemudian bisa nggak Pak Kamsudin menceritakan kembali terkait proses pembelajaran tadi? Proses pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi Pak ya, tadi dari pembuka, kegiatan pembuka ya, kemudian pembuka, isi dan penutup, dan sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi ada kegiatan pembuka, isi dan penutup, dan di dalamnya juga ada PSE atau kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya ambil adalah PGL-nya. Jadi pembelajaran berbasis learning itu problem. Itu jadi dari awal sudah pembacaan basmalah, menanyakan kabar, mungkin sudah saya lakukan kegiatan ini juga sudah saya lakukan. Jadi bisa nggak Pak Kamsudin itu menceritakan kembali proses pembelajaran yang tadi dilakukan di kelas itu? Oh iya bisa Pak. Jadi begini Pak, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berbasis PBL ya Pak, berbasis learning. Jadi di dalamnya juga ada berdiferensiasi juga, karena di situ kan modul disesuaikan dengan modul yang saya buat sebelumnya Pak ya. Jadi ada pembukaan, inti dan penutup ya. Seperti biasa di awal juga sudah ada PSE-nya, menanyakan kabar, kemudian ada yang sakit dan sebagainya. Dan itu sudah saya lakukan Pak di kegiatan pembelajaran tadi. Kemudian pada pembelajaran tadi menurut Pak Kamsudin, kira-kira ada nggak hambatan yang menurut Pak Kamsudin itu terjadi pada saat pembelajaran? Oh iya Pak, baik Pak. Namanya suatu pembelajaran Pak ya, di kelas itu pasti ada aja hambatan-hambatan yang menghalangi
terciptanya pembelajaran yang efektif sesuai dengan modul ajar yang kita buat gitu sebelumnya. Jadi ada di antaranya ya tadi karena saya mengajar bahasa Inggris Pak ya, jadi banyak siswa yang memang tidak mengerti ketika saya ngomong bahasa Inggris. Mereka ada yang sebagian mengerti, ada yang tidak, dan kesulitannya adalah tidak ada komunikasi, maksudnya komunikasi tadi tidak efektif. Jadi yang mengerti, yang tidak gitu. Dan di situ pembelajaran bahasa Inggris itu seharusnya seperti yang pernah saya dapatkan, ilmu yang pernah saya dapatkan ketika kita belajar bahasa Inggris, kita tidak boleh sama sekali mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia Pak. Jadi makanya saya mendeskripsikan dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis IT dengan menggunakan tadi TV pintar, smart TV, bukan smart TV, smart monitor yang merupakan bantuan dari Jawa Barat Pak. Itu sangat membantu saya untuk kegiatan pembelajaran. Jadi berdiferensiasi artinya kita tahu anak-anak yang audio visual dan kinestetik. Nah itu kita sudah deteksi sebelumnya dan kita kondisikan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian tadi kan Bapak bisa menangani hambatan ya Pak ya. Tapi kan mungkin Bapak juga melakukan proses perbaikan nih Pak ya. Itu kira-kira nih Pak berapa lama waktu yang Bapak bisa lakukan untuk melakukan perbaikan tersebut ke depannya tuh Pak? Baik Pak, oke. Karena mungkin ini pembelajaran untuk siswa Pak ya, agak sedikit materi agak sedikit hot gitu, high thinking order skill itu artinya agak susah gitu menurut anak sekian, maka saya mungkin butuh waktu 1 minggu ke depan untuk memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi nanti ada waktu space 1 minggu ke depan, saya akan buat modul pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan atau tidak ada lagi kendala-kendala yang akan saya hadapi nanti ketika proses pembelajaran. Terima kasih Pak Kamsudin, saya sudah menerima semua informasi yang Pak Kamsudin sudah berikan di sini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang waktu yang akan Pak Kamsudin berikan untuk melakukan perbaikan mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana dan kita bisa kembali untuk melihat hasilnya seperti apa. Sekali lagi saya mohon maaf dan berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan observasi pertanyaan. Terima kasih ya Pak Kamsudin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.